Oke, balik lagi. Nah, jadi pada video kali ini, sebenarnya ini video tuh udah kangen banget gue nggak bikin ya. Jadi pada video kali ini gue akan review. Gue udah kedatangan motor Vario 125 old. Ini tuh motornya tuh sama kayak motor gue ya. Singkat cerita tuh, yang punya motor ini dia ngomen di channel YouTube gue tuh, bang katanya pengen di review. Terus ternyata dia orang Cianjur. Jadi gue ada pertanyaan, kenapa nggak langsung hubungi gue lewat sosial media aja gitu. Ntar kita bawa yang punyanya ya. Ntar kita masukin frame ya, buat nanya di kesimpulannya. Nah, jadi ini motor adalah motor Vario. Kalau gue lihat ya konsepnya, tapi kalau gue tanya ke yang punya, katanya dia nggak ngeklaim ini konsepnya apapun, yang penting dimodif biar enak dilihat aja. Tapi kalau kata gue, ini gue sebut baby look bisa sih, harusnya ya baby look harian gitu kan. Karena dia nggak pakai sistem regulasi atau ngikutin apalah gitu. Terus dari warna-warnanya kayak netral banget lah, nggak kemana-mana. Ya, mungkin kita akan bahas motor ini lebih detailnya, tapi sebelumnya mungkin ada sedikit sinematik atau cuplikan sinematiknya. Sebenarnya kalau gue lihat ya, motor-motor beginian di tahun sekarang itu udah jarang banget kelihatan loh. Karena kan sekarang ada zaman-zamannya trondol yang begitulah. Tapi ini keren banget. Ntar kita tanya ya ke yang punyanya, alasannya tuh modifnya tuh kenapa nggak ngikutin zaman sih. Ya, kalau kita lihat ini bodinya, kita dari atasnya dulu, dari body. Dia bodinya tuh pakai warna biru by ND Garasi. Yaitu kalian tahu lah mungkinnya, gue udah pernah sering banget bikin konten soal ND Garasi itu. Ini emang udah gak mengecewakan banget ya catnya tuh. Terus ini strippingnya pakai stripping kayak transparan hologram begitu ya. Hologramnya tapi cuma di bagian kliknya aja, nggak nyampe ke full hologram gitu. Tapi bagus sih strippingnya sih. Enaknya pakai stripping ginian tuh gimana ya? Jadi nggak harus mikirin dasar strippingnya warnanya apa. Tapi ini transparan, iya kayaknya. Iya, gitulah. Terus dia konsepnya tuh pakai, tapi emang orinya Vario tuh emang kayak gini ya. Jadi atasnya dasi sama visornya tuh emang warna hitam. Tapi ini kalau misalnya velgnya dipakai warna hitam glossy bakal lebih bagus ya harusnya. Terus ini ada tuton, nggak tahu ngikutin kemana. Tapi kata yang punyanya itu tuton-tutonannya pengen diganti nanti ya semuanya ya. Jadi yang pakai tuton itu ini mungkin dari bingkai, depan belakangnya tuton, terus list ya. Terus dari step sama ini. Tapi standarnya warna chrome, agak nabrak, kurang masuk juga sih. Harusnya ini pakai chrome semua lebih bagus. Tapi ya kata yang punyanya emang tadi mau diganti ya yang tutonnya. Terus kita masuk ke paketan sini. Dari paketan depan, dia paketan depannya tuh ini pakai RT Speed shocknya tuh ya, baterai batang shocknya tuh RT Speed. Model RT Stack, tapi bukan RT Stack yang kopi ori, tapi yang ya kalian harusnya udah pada tahu lah ya. Terus kaliper ini pakai Nissin yang 4 piston, udah biasa banget. Terus ini selang rem pakai mereknya entah apa nih, Siam. Siam. Tapi kok ini bautnya nggak pakai ini, nggak pakai warna gold gitu ya. Terus ini disnya pakai PSM. Gue baru lihat tuh PSM dipasang di Matic loh. Biasanya kan Matic itu identiknya pakai Nissin, Brembo gitu kan. Ini velgnya pakai velg Vario LED. Vario LED itu Vario yang di atas, generasi di atas yang ini. Bagus nih. Terus ini bannya ban-ban normal ya, nggak pakai ban-ban nikung gitu. Terus ini bodi halus. Bodi kasarnya tuh rapi semua loh. Hitamnya tuh, dove-nya tuh. Ini spionnya gue lupa. Tadi spionnya tuh ini pakai klik, pakai model-model klik gitu ya. Di motor ini nggak ada karbonan sama sekali atau nggak ada WTP ya. Ya ini bisa jadi contoh buat kalian yang pengen bikin konsep Vario simple harian gitu lah. Terus kita pindah ke sebelah sini. Tadi gue udah jelasin di bagian standar. Itu standarnya tuh nggak tuton ngikutin yang ini. Jadi warna chrome. Mungkin untuk next dari pemiliknya itu akan dibikin chrome semuanya deh kayaknya. Tadi juga dia nanya ke gue, beli baut chrome itu sepaket sebodi berapa sih? Ya gue juga nggak tahu ya. Tapi ya gitulah. Kayaknya ntar untuk next dia akan bikin chrome semua. Ini step. Ini tuh dari mereknya tuh Aprilia atau apa ya, lupa gue. Pokoknya yang beginilah, tapi ini udah umum banget. Terus ini selahan. Selahannya tuh tuton juga. Yang begini harganya murah loh. Paling 120.000, 150-an lah. Ini ori, ini silver udah biasa. Terus detailing nggak ada detailing sama sekali. Cuma melainkan ada gas spontan yang warna kuning. Itu ke atasnya, ke sini nih nyambungnya nih. Ya, gitu doang. Kita pindah ke sebelah kanan. Atau ke belakang dulu. Tadi gue udah sebutin di bagian ini bingkai yang pakai warna depan juga pakai model tuton. Jadi depan belakang sama ya. Ini sarung jok pakai natong, tapi ini presisi banget loh di sininya, ngepas banget gitu. Entah karena ini emang jahitan lagi, entah karena kebetulan pas mungkin ya, atau entah tukang joknya yang ngepasin, nggak tahu. Di sebelah kanan nggak ada apa-apa, cuma ada ini kelapotnya bobokan sih by the way sih, bobokan ori. Bukan ori. Bukan ori, bukan bobokan ori. Bobokan aftermarket gitu. Ini ada list
two-tone tapi ininya ori. Ya, mungkin cuma segitu. Ini ada kayak beginian. Ini strippingnya sih bagus ya buat yang suka rame-rame gitu. Tapi kalau yang buat yang sukanya simple-simple gitu, ini terlalu apa ya? Terlalu animasi banget gitu. Kita coba ngapain dulu ya sekarang ya? Sok. Tadi gue lupa juga sok. Ini soknya WP. Terus dia pakai sarung model begini ya. Iya WP ini. Ini masanginnya tuh harus dicopot dulu soknya terus masukin. Oh, tuh dari belakang dari bawah bisa sih. Tapi sarung-sarung beginian harganya murah sih, nggak sampai 20.000. Nggak sampai gocap lah. Ya. Kita langsung sekarang masuk kesimpulan bersama yang punyanya. Yuk, sekarang kita udah bersama yang punya motor ini atau pemilik motor ini ya. Nah, gue tuh pengen tanya, alasannya kenapa modif beginian? Kenapa nggak dimodif kayak trondol atau model motor yang modif-modif anak zaman gitu loh? Kenapa tuh kira-kira? Atau kenalin dulu lah mungkin ya. Siapa namanya nih? Namanya Pian. Alasannya sih karena emang hobi ya. Dari dulu juga kan. Dulu saya pernah punya MX. Alirannya sama Tailuk juga. Kayak begini, ya. Oke. Pakai ring 17 gitu ya. Kalau misalnya bukan anak zaman-zaman sih saya, jadi dari dulu senengnya ya baby loop, Tailuk, aliran Thailand lah. Berarti gitu. nggak suka motor-motor trondol gitu? Nggak suka. Okay. Terus ini nih, katanya yang tuton-tuton tuh pengen diganti kan? Ya. Rencananya digimanain tuh? Ya digantiin disamain kayak standar lah, warna chrome. Biar simetris semua, chrome semua ya? Biar masuk gitu warnanya kan. Nah, terus kesimpulan terakhir mungkin ya. Kenapa milih, nggak terakhir juga sih, kenapa milih baby loop? Kenapa nggak ring 17 atau kenapa nggak Thailand tapi yang bergenre yang lain? Kenapa harus begini? Rencananya sih mau pakai jari-jari juga, cuman karena dananya belum ada, masih proses lah gitu kan. Ya. Kalau pengen pure Muay sih terlalu berat. Edan gitu kan harganya. Dana-dananya juga nggak sedikit kan? Harus sultan itu. Oke, siap. Mungkin untuk terakhir, kesimpulan terakhir motor ini, kira-kira nih yang nempel ini ngabisin budget berapa sih? Kira-kira aja lah. Dikira-kira. Kalau dihitung-hitung sih, karena saya nyicil ya, nggak langsung gitu. Paling dikit mungkin ya. Di bawah 5 lah. 4 juta bisa nggak? Bisa. Dikatakan 4 juta, 4 juta 5 juta ya? Bisa. Berarti ya. Oke, berarti ini mungkin memerlukan budget 4 juta 5 juta standar banget sih. Karena body aja semua itu udah sejuta kan? Sama stripping itu. Udah, Bang, mungkin cukup segitu. Thank you ya. Ini mungkin punya Instagram atau apa gitu? Ada, cuman nggak terlalu aktif. Oke. Mungkin kita cantumin aja ya kalau dia mau, ntar kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ya Bang, thank you Bang. Corona gini aja. Jadi contoh buat yang lain. Yuk.